Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 3 KPK dan EPB. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contoh soal ya, tentukan KPK dari 3 dan 6 ya. Perhatikan, akan ditentukan KPK dari 3 dan 6 dengan menggunakan garis bilangan. Jadi perhatikan ya garis bilangan di bawah ini ya. Nah, dari 0 sampai ke 12 ya. Karena KPK dari 3 ya, yang ditentukan 3-nya dulu yang di atas ya. Perhatikan. Dari 0 start 0 ke 3 ya, atau loncat ke 3. Dari 3 loncat ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Nah, sekarang KPK dari 6 ya, dari bawah. Perhatikan. 0 dari 0 loncat ke 6, dari 6 loncat ke 12 ya. Nah, titik pertemuannya adalah 6 dan 12. Nah, kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6 dan 12 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 6. Karena 6 dan 12 yang paling kecil adalah 6, maka itulah kelipatan persekutuan terkecilnya. Ya, jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Selain menggunakan kelipatan persekutuan, KPK juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. Nah, cara menggunakan KPK dengan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan adalah sebagai berikut ya. Dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Dengan teknik sengkedan, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Ya, contoh soalnya, tentukan KPK dari 28 dan 42 dengan menggunakan pohon faktor ya. Perhatikan pohon faktor ya. Bilangan 28. 28 ini bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 14. 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 7 ya. Lanjut bilangan 42. 42 ini bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 21. Nah, 21 ini masih bisa dibagi ya. Berarti dibagi 3 ya. Dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, jadi bilangan 28 ya, yang kita ambil di sini adalah bilangan yang dilingkari ya. Dilingkari yang sebelah kiri, yaitu 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7 ya. Dan hasil akhirnya ini 7 diambil ya. Oke. Jadi bilangan 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa dikasih 2 pangkat 2? Karena 2 kali 2-nya. Jadi ditulis sebagai 2 pangkat 2 dikali 7. Lanjut, bilangan 42. Diambil semua hasilnya adalah sebelah kiri yang dilingkari dan hasil akhirnya yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Ya. Karena ini tidak ada yang sama, maka tidak memakai pangkat. Jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, dengan teknik sengkedan. Jadi semuanya, perhatikan 28, 42 ya. Jadi semua hasilnya ini adalah KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi ya. Jadi semua kita memakai faktor prima 2, ini sampai ke bawah ya. Oke, lanjut.
Jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Lanjut, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Ingat ya, ini berarti kebalikannya ya. Yang diambil adalah persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Berarti bilangan yang sama kita mengambil nilai yang paling besar. Oke. Contoh soalnya adalah tentukan FPB dari 12 dan 18. Ya. Akan ditentukan FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6 dan 12. Faktor dari 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena ini adalah bersekutu sama nilainya. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan yang terbesar adalah nilai yang terakhir tadi adalah 6 ya. Jadi itulah faktor persekutuan yang terbesar adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sama halnya dengan KPK. FPB dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau menggunakan teknik Sengkedan. Ya. Dengan pohon faktor, FPB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dengan teknik Sengkedan juga FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Contoh soal ya. Tentukan FPB dari 45 dan 60, yaitu dengan menggunakan pohon faktor ya. Bilangan 45 ini bisa dibagi 3 ya, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini ternyata masih bisa dibagi, yaitu dibagi 3, hasilnya adalah 5. 5 sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga sudah terakhir ya. Untuk bilangan 45-nya hasilnya terakhir adalah 5. Oke, lanjut bilangan 60. 60 ini bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 30. 30 masih bisa dibagi, yaitu dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dengan teknik Sengkedan. Ya, perhatikan ya di bawah ini 45 dan 60. Lingkari faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekian penjelasan yang Ibu berikan hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya anak kelas 4 dan semuanya yang sudah mampir di channel Ibu. Semoga video kali ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.